persediaan yang kita buat, misalkan persediaannya itu paket alat tulis ya, paket alat tulis. Unitnya kita ini kan pak ya. Terus harganya, harga per unitnya ini kalau kita beli itu 10.000 ya, kita beli 10.000. Setelah itu klik OK. Kuantitas ya, kita buat kuantitas awalnya ini 5 ya, jadi sudah ada stok 5, diperbarui. Nah, kita lihat pengaruhnya di daftar akun. Nah, ini masuk nih persediaan barang dagang. Ini artinya ada barang yang belum terjual 50. Apa itu barang belum terjualnya? Bentuknya adalah paket alat tulis. Nah, teman-teman bisa mengganti di sini nih buat ininya, memindah-mindah fungsinya. Misalkan mau ke daftar akun, langsung klik sini aja ya. Kita buat lagi, misalkan paket sembako, nomor barang 1002, paket sembako, kuantitasnya misalkan paket sembako juga 5, ininya pak, harga paket sembako, harga belinya 50.000. Nah, kemudian klik OK. Kita lihat lagi di sini pengaruhnya, maka dia akan nambah ya. Jadi 300. Nah, 50 tambah 250. Berikutnya kita sudah ini, kemudian kita mau melakukan entry. Kita mau melakukan entry penjualan. Nah, untuk entry penjualan di sini ininya bisa di sini ya, di penjualan, kemudian pembelian. Jadi kalau bagiannya bagian menerima penjualan, melakukan jual beli, penjualan, maka diketiknya di penjualan. Dengan cara apa? Dengan cara klik faktur penjualan. Klik faktur penjualan. Nah, ini penggunaan faktur penjualan ini bisa nanti dicetak dalam bentuk buktinya juga ya. Ini belum ini bagaimana? Klik baru. Oke, nama pelanggannya tadi sudah kita buat. Jadi kalau tadi kita belum buat nama pelanggan, maka kita bisa buat nama pelanggan di sini, pelanggan baru. Tapi tadi kita sudah buat nama pelanggan, jadi kita pilih sini pelanggannya, siswa Ananda. Nah, tanggal transaksinya, misalkan tanggal transaksinya ini tanggal 4 ya, bulan 11 tahun 2020. Invoice date. Kemudian ship date-nya ini anggapannya kalau barangnya ini dilakukan dengan diantar ya. Ya, anggap aja ini diantar 11 atau langsung beli di muka. Kalau langsung beli di muka kan berarti bayar langsung diterima sama si konsumen. Sudah, ini udah. COD ini syarat pembayarannya cash on delivery, tunai ya. POD ini tidak perlu, ini tidak perlu, ini tidak perlu. Kemudian klik item di sini apa yang dibeli. Nah, kalau siswa kan berarti alat tulis. Alat tulis misalkan dibelinya 2. Nah, tadi itu kan harga alat tulis 10.000. Kita jual di sini harganya 15.000. Dapat 30.000. Kemudian di keterangannya sini penjualan paket alat tulis, penjualan paket alat tulis. Nah, karena kita usahanya usaha yang ada di toko, maka kan jarang anak sekolah yang bayarnya itu nanti, bayarnya langsung. Kalau bayarnya langsung berarti klik bayar. Nah, oke, kemudian simpan dan tutup. Nah, ini biarkan aja nih otomatis ya. Ini otomatis ini. Paling yang diganti yang ini, payment date-nya, pembayarannya tadi kan kalau itunya tanggal 4, maka di sini payment date-nya itu juga tanggal 4. Tadi tanggal 20 mengikuti yang ada di default sini. Check date-nya juga sama.
dirubah tanggal 4 bulan 11 tahun 2020. Nah, klik simpan dan tutup. Oke, kita bisa lihat pengaruhnya ya. Ini terlalu banyak ya, jadi dihapus saja ininya. Nah, ini yang tidak diperlukan kita hapus. Data kita perbarui. Nah, langsung ada pengaruhnya di sini. Kita bisa ngeliat pengaruhnya di mana? Di penjualan 30.000 ya. Di penjualan 30.000 dan di HPP-nya 20.000. Tadi kan dijualnya itu harga jualnya itu kan ini ya 10.000, kemudian dijual 15.000. Berikutnya masih penjualan juga ya, masih penjualan. Ini kan sudah simpan dan tutup. Nah, ini belum muncul. Kalau ini mau muncul, klik perbaharui. Nah, ini nanti di sininya disesuaikan ya. Kemudian penjualan lagi, misalkan dari guru membeli. Nah, kalau guru kan berarti kita belum buat ininya ya, nama pelanggannya. Berarti klik di sini baru. Nah, di sini Guru Ananda. Kemudian klik oke. Nah, Guru Ananda misalkan transaksinya tanggal besokannya tanggal 5 bulan 11 2020. Di sini juga kita buat tanggal 5 bulan 11 2020. Itemnya di sini paket sembako kalau guru ya. Misalkan dibelinya 4. Tadi paket sembako itu kan harganya 50.000, 50.000, maka kita jual 60.000. Nah, karena ini guru dan kepastian untuk membayarnya itu ada, maka bisa dilakukan penjualannya penjualan kredit. Bedanya dengan penjualan tunai itu apa? Kalau penjualan tunai tadi kan kliknya bayar. Berarti kalau penjualan kreditnya simpan dan tutup. Nah, di sini ditulis penjualan paket sembako kredit. Nah, setelah itu klik apa? Simpan dan tutup. Nah, baru keluar. Kalau yang kredit keluar, kalau yang tunai tidak keluar ya. Selanjutnya tadi stok sembako itu berkurang ya, maka si Voka Ananda mau belanja. Nah, kalau mau belanja berarti kan pembelian. Klik lagi di pendaftaran, kemudian pilih yang pembelian di faktur pembelian. Terus klik apa lagi? Klik baru. Invoice-nya siapa? Apa namanya? Pemasoknya. Belinya di hari-hari. Itu swalayan hari-hari. Tanggal belinya tadi kan tanggal 5. Sekarang kita buat soal tanggal 6. Ya, ininya juga sama invoice date-nya. 06/11/2020. Itemnya klik di sini. Oh, nomor faktur mana? Oh, nomor faktur kita buat deh. Matahari ya, berarti SW misalkan 001. Paket sembako dibeli misalkan 10. Tadi harganya itu kan 50.000. Nah, pembeliannya kalau di swalayan kan tunai ya, maka di sini ditulis pembelian tunai. Kemudian simpan dan tutup. Tadi ada yang keliru ininya ya, sorry. Ini mestinya pembeliannya pembelian ini ya. Ya, oke, ini benar. Pembelian tunai di sini, simpan dan tutup. Kemudian klik pembayaran pembelian. Dan tadi pembelian tunai. Oke, itu tadi